sebuah cerita legenda di suatu tempat. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak. Pagi itu matahari sudah naik tinggi, tapi Raka masih duduk di beranda rumahnya dengan wajah pucat. Kopi yang dibuat ibunya sudah dingin, tapi tidak juga disentuh. Pandangannya kosong menatap jalanan desa yang mulai ramai dengan anak-anak kecil berlarian, ibu-ibu pergi ke sawah, dan bapak-bapak membawa cangkul di pundak. Semua terlihat normal, tapi pikirannya masih penuh dengan kejadian semalam. Ia benar-benar tidak bisa melupakan suara gamelan itu, juga sosok perempuan berkebaya putih yang menatapnya dari tepi hutan keramat. Semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas wajah samar itu muncul dalam bayangannya. Bahkan ketika ia memejamkan mata, suara sinden sendu masih menggema di telinganya. "Ra, kamu sakit?" tanya ibunya sambil menaruh piring berisi gorengan di meja. Raka hanya menggeleng. "Enggak, Bu, cuman kurang tidur." "Kurang tidur kenapa? Kamu jangan macem-macem ya. Ibu lihat tadi malam kamu bengong ke arah hutan. Sudah berapa kali ibu bilang jangan pernah lihat ke sana malam-malam. Itu tempat bukan buat manusia." Nada suara ibunya kali ini lebih serius, membuat Raka terdiam. Ia ingin jujur, ingin bercerita kalau ia benar-benar melihat sosok pengantin malam itu. Tapi mulutnya keluh. Ia takut ibunya tambah marah atau malah ketakutan. Jadi ia memilih diam. Dalam hati ia berkata, "Kalau gue cerita, pasti cuma dianggap mimpi. Padahal gue yakin banget itu nyata." Siangnya, Raka bertemu sahabatnya, Dimas, di warung kopi dekat balai desa. Warung itu selalu ramai, tempat nongkrong para pemuda desa. Sambil menyeruput kopi hitam, Raka akhirnya buka suara. "Dim, gue mau cerita, tapi jangan ketawa ya." "Cerita apaan?" tanya Dimas sambil mengunyah pisang goreng. "Semalam gue dengar suara gamelan dari arah hutan. Bukan cuma gamelan, ada sinden juga. Terus gue lihat ada cahaya kayak obor. Malah sempat lihat sosok perempuan pakai kebaya putih. Dia berdiri di pinggir hutan, ngeliatin gue." Dimas langsung berhenti mengunyah, matanya melotot. "Rak, lu bercanda? Jangan ngawur ah. Itu kan hutan keramat. Orang kampung udah sering cerita hal-hal begitu. Lu beneran lihat?" "Bener, Dim. Gue nggak mabok, nggak ngigau. Gue lihat pakai mata kepala sendiri. Gue juga masih merinding kalau inget." Dimas terdiam sejenak, lalu mendesah panjang. "Rak, lu tahu kan cerita soal Sekar? Gadis yang dulu mati gantung diri sebelum nikah. Orang-orang bilang arwahnya masih gentayangan di hutan itu, nyari calon pengantin. Mungkin yang lu lihat semalam itu dia." Raka mengangguk pelan. "Gue juga kepikiran ke situ." Obrolan mereka sempat terhenti ketika beberapa orang di warung ikut mendengar. Seorang bapak tua yang duduk di pojok ikut nimbrung. "Kalian jangan main-main sama hutan itu. Kalau udah dipanggil sekali, biasanya bakal dipanggil lagi. Hati-hati nak, jangan sampai kamu dijadiin pengantin sama dia." Raka merinding mendengar ucapan itu. "Dipanggil lagi? Maksudnya gimana, Pak?" Si bapak hanya menggeleng pelan, enggan menjawab lebih jauh. Hari mulai sore ketika Raka pulang. Langkahnya terasa berat, pikirannya terus dipenuhi rasa cemas. Malam nanti, apa yang akan terjadi? Benarkah ia akan dipanggil lagi? Kata-kata bapak tua di warung itu terngiang-ngiang di kepalanya. Malam pun tiba. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Raka berbaring di kamar, tapi matanya sama sekali tidak bisa terpejam. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika ia mulai mendengar suara samar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia mengenal suara itu. Gamelan, sama seperti malam sebelumnya. Raka menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu justru semakin keras. Lalu muncul suara sinden. Merdu tapi menyayat hati, seolah sedang meratap. Bau melati kembali tercium, makin pekat sampai menusuk hidung. Ia gemetar, tubuhnya kaku,
dan suara itu seperti menariknya untuk bangkit dari ranjang. Tanpa sadar ia berdiri, melangkah keluar kamar. Ibunya sudah tertidur, rumah sunyi. Raka berjalan pelan keluar rumah, melewati halaman, lalu berdiri di jalan desa. Dari kejauhan, ia melihat cahaya lagi. Obor-obor kecil yang berderet menuju arah hutan keramat. Kakinya seperti bergerak sendiri, melangkah mengikuti cahaya itu. Setiap langkah terasa berat, tapi juga ringan sekaligus. Hatinya berteriak untuk berhenti, tapi tubuhnya tidak mau nurut. Suara gamelan semakin kencang, bercampur dengan tawa lirih yang entah dari mana asalnya. Sampai di tepi hutan, ia berhenti, matanya membelalak. Di dalam hutan terlihat jelas sebuah pelaminan berdiri. Kursi-kursi tersusun rapi, kain putih terikat di pohon-pohon besar. Obor menyala di sekelilingnya, cahayanya menari di antara kabut tipis. Dan di tengah pelaminan itu, berdiri sosok pengantin perempuan. Kebaya putihnya lusuh, kotor, penuh bercak merah. Wajahnya tertutup cadar tipis, rambutnya tergerai panjang. Ia tidak bergerak, hanya menunduk. Tapi Raka tahu, sosok itu sadar ia datang. Tiba-tiba terdengar suara lirih, seperti bisikan. "Selamat datang, aku sudah menunggumu." Raka mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. "Siapa kamu?" Suaranya bergetar, nyaris tidak terdengar. Perempuan itu mengangkat wajahnya perlahan. Dari balik cadar, matanya terlihat kosong, gelap, tapi tatapannya menusuk langsung ke hati. "Aku pengantin yang ditinggalkan, dan kau akan jadi pendampingku malam ini." Raka ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhnya seperti dipaku di tempat. Keringat dingin mengucur deras, napasnya sesak. Suara gamelan semakin keras, membuat kepalanya berdenyut. Tiba-tiba, kursi-kursi di pelaminan terisi oleh bayangan-bayangan hitam. Mereka duduk rapi, tapi wajah mereka kosong, hanya mata merah yang bersinar. Suasana makin mencekam. Pengantin itu melangkah pelan mendekatinya. Setiap langkah terdengar seperti tanah berderak. Suaranya pelan, hampir seperti nyanyian. "Ikut aku? Jadi pengantinku selamanya?" Raka meronta, berusaha melawan. Tapi makin ia melawan, makin tubuhnya lemah. Matanya berkunang-kunang, dunia di sekitarnya berputar. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara keras dari belakang. "Raka, jangan lihat dia, lari!" Itu suara Dimas. Entah dari mana ia muncul, langsung menarik tangan Raka sekuat tenaga. Tubuh Raka yang terasa berat seketika seperti kembali ringan. Ia berusaha mengikuti tarikan Dimas meski kakinya lemas. Pengantin itu menjerit keras, suaranya memecah sunyi malam. Jeritannya membuat pohon-pohon berguncang, obor padam satu persatu, dan kursi-kursi pelaminan hancur berantakan. Raka dan Dimas berlari secepat mungkin keluar dari hutan, tidak menoleh ke belakang. Begitu sampai di jalan desa, suara gamelan lenyap. Hanya suara napas terengah yang tersisa. Raka jatuh tersungkur di tanah. Tubuhnya gemetar hebat. Dimas memegang bahunya, wajahnya pucat. "Rak, lu gila apa? Lu beneran mau mati?" Aku nggak bisa ngelawan, Dim. Kayak ada yang narik aku masuk." Dimas menatapnya tajam. "Mulai sekarang, lu jangan pernah keluar rumah malam-malam. Gue yakin dia udah nandain lo, Ra. Lo harus hati-hati." Raka hanya bisa mengangguk lemah. Dalam hatinya, ia tahu Dimas benar. Pengantin malam itu sudah memilihnya. Dan ia tidak tahu sampai kapan bisa bertahan dari panggilannya. Semakin seru ceritanya, lanjutkan di bab berikutnya.